dapat hadir di hadapan Bapak Ibu semua. Sebelumnya, saya mau bertanya, apakah kalian pernah berpikir tentang bagaimana orang lain menilai kalian dari suara yang kalian punya? Pastinya kita pernah memberi penilaian terhadap orang lain berdasarkan suaranya, seperti, oh, ini orang berbicara sopan dan lembut. Ini akan memberi kesan untuk kita terhadap orang tersebut. Kemudian, apakah kalian pernah membuat seseorang salah persepsi terhadap apa yang sebenarnya kalian maksudkan? Contohnya dengan kalimat, "Saya sedang tidak ingin diganggu." Kalimat ini akan memberi pengertian pada lawan bicara bahwa kita sedang tidak ingin diganggu. Sedangkan kalimat, "Saya sedang tidak ingin diganggu." Nada bicara ini berpotensi membuat lawan bicara salah persepsi terhadap apa yang sebenarnya kita inginkan. Lawan bicara akan berpikir kalau kita membencinya. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Jawabannya karena suara dapat menunjukkan emosi. Ketika kita sedang memiliki emosi negatif seperti merasa tertekan, tidak aman, cemas, dan takut, kita cenderung kesulitan dalam berbicara. Sama halnya seperti kita sedang menelan. Pita suara akan berkontraksi dan menutup sehingga kita tidak akan tersedap. Pita suara juga melindungi kita ketika kita sedang merasakan emosi negatif yang berlebihan. Namun tidak satupun dari kita ingin orang lain mengetahui bahwa emosi kita sedang tidak baik. Karena kita tidak ingin dihakimi dan yang paling penting kita ingin suara kita mencerminkan diri kita yang sebenarnya. Kita ingin suara kita mencerminkan kekuatan kita, bukan kelemahan kita. Contohnya apabila kita sedang cemas ketika mau menghadapi presentasi, seperti bagaimana ini, gimana kalau aku nggak bisa. Nada ini akan menimbulkan persepsi kalau kita tidak kompeten dan tidak dapat dipercaya. Padahal sebenarnya kita sangat kompeten dan dapat dipercaya. Oleh karena itu ada latihan suara yang bisa digunakan ketika kita merasa sedang gugup dan harus berbicara. Yaitu pertama, letakkan jari di depan bibir kita seperti ini, kemudian tiup jari sambil mengeluarkan suara seperti wuh. Ketika kita dapat melakukannya 5-10 kali. Latihan ini tampak sederhana, tapi pada dasarnya dapat melemaskan pita suara. Kita harus mengingat bahwa suara kita dapat menyembunyikan atau mengungkapkan emosi kita. Mobilnya mana mobilnya? Kok abang pula di sini? Apa yang kita katakan sesuai dengan, kita harus memastikan apa yang kita katakan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kemudian suara Anda mengikuti niat Anda. Kemampuan kita untuk terhubung secara emosional satu sama lain jauh lebih baik ketika menggunakan karakter suara kita dengan sengaja. Kita dapat memerankan peran pribadi maupun profesional dengan lebih baik ketika kita menggunakan alat komunikasi yang paling kuat, yaitu suara. Sebelumnya, niat kita harus bisa menjawab empat pertanyaan ini. Sebagai contoh, apabila kita ingin memerankan karakter sebagai ibu. Ibu terkenal memiliki karakter yang penuh cinta dan suportif. Kemudian pertanyaannya, siapakah yang akan kita ajak bicara? Misalnya kita akan mengajak berbicara anak perempuan dengan berusia 5 tahun yang memulai naik sepeda. Kemudian pertanyaan ketiga, apa yang kita inginkan? Misalnya aku ingin anakku tidak takut dan mencoba hal yang baru. Kemudian bagaimana suara saya mendukung niat itu? Mungkin saya harus berbicara dengan lemah lembut dan penuh kian seperti, tidak apa-apa nak, kamu pasti bisa, tidak perlu takut. Jika kita ingin berbicara dengan lebih menarik, kita dapat menirunya. Kita dapat meminjam dari aktor atau aktris favorit kita dapat mendengarkan film favorit, yang kemudian kita memperhatikan bagaimana mereka berbicara dalam mengatasi berbagai situasi.
Kita memiliki banyak kendali atas cara kita menggunakan suara kita. Jika kita menggunakan suara secara strategis, ini bisa memberikan kesan pertama yang baik, kuat, dan berkesan. Sebaliknya, apabila kita barangan dalam menggunakan suara, kita malah memberikan kesan pertama yang buruk. Ketika kita bertemu dengan seseorang yang memiliki karakteristik suara yang mencurigakan, kita cenderung menjaga jarak. Kita harus menjadi diri sendiri, namun kuncinya adalah bagaimana dari kepribadian kita yang perlu ditonjolkan pada momen tertentu dan bagaimana cara kita menyampaikannya melalui suara dan gaya bicara. Suara diibaratkan sebagai prisma. Dalam banyak hal, dengan cara yang sama, cahaya putih akan melewati sebuah prisma dan memecah cahaya putih menjadi warna pelangi. Ketika cahaya putih melewati prisma kepribadian kita, kita perlu melihat semua warna yang tersedia. Semua bagian berbeda dari kepribadian kita, dan kita perlu memutuskan warna apa yang akan kita tonjolkan pada situasi tertentu secara tepat. Kemudian brand voice. Kalau kita melihat gambar ini, kita akan memiliki persepsi 3 sosok perempuan dengan karakter suara yang kuat dan otentik. Kita pasti tidak akan berpikir kalau mereka akan cocok memerankan karakter animasi Upin Ipin. Mengapa demikian? Karena suara ibarat sidik jari yang unik. Masing-masing dari kita memiliki warna suara yang berbeda. Suara merupakan unsur terpenting dalam personal branding. Ketika kita berpikir tentang branding, dalam sebuah logo kita akan tertuju pada font, warna, dan gambar yang dirancang untuk membangkitkan emosi tertentu dari target yang dituju. Hal ini serupa dengan personal branding. Salah satu unsur dari personal branding adalah voice brand. Voice brand bukan hanya tentang apa yang kita katakan, tetapi bagaimana kita mengatakannya. Terdapat 5 elemen yang berperan dalam menciptakan brand voice. Di antaranya adalah intensitas suara yang merupakan tingkatan maupun kekuatan suara. Tentunya intensitas suara yang bisa diterima masing-masing orang berbeda-beda. Intensitas suara yang bisa diterima anak berusia 5 tahun tentunya berbeda dari intensitas suara yang bisa saya terima. Tetapi yang kita tahu bahwa ada tingkat kenyamanan untuk intensitas suara yang bisa kita dengar. Contoh kalimatnya adalah, saya ingin Anda menyelesaikannya hari ini. Namun ketika saya mengubah intensitas suaranya menjadi, saya ingin Anda menyelesaikannya hari ini. Bagaimana pendapat Anda? Saya akan dianggap sebagai orang yang kasar dan agresif. Saya ingin Anda menyelesaikannya hari ini. Saya berpotensi dianggap sebagai orang yang pemalu dan tidak yakin terhadap apa yang saya katakan. Elemen kedua adalah intonasi. Dalam musik, kita sangat jarang mendengar sebuah lagu yang memiliki satu nada yang sama. Itu akan sangat membosankan. Elemen yang ketiga adalah kecepatan, yaitu seberapa cepat atau lambat kita dalam berbicara. Elemen keempatnya adalah frekuensi. Kemudian elemen kelimanya adalah kualitas, yaitu kualitas dari kejernihan suara. Brain voice merupakan prinsip fisiologi latihan dan pembelajaran motorik untuk memaksimalkan apa yang kita miliki. Dan kita perlu memaksimalkan elemen tersebut untuk menciptakan brain voice terbaik kita. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Anissa. Bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan mungkin langsung ya. Silakan. Jadi, oke, Bapak Ibu sambil menunggu ya pertanyaan. Nanti untuk pertanyaan bisa lewat chat box, saya bacakan, bisa juga langsung bertanya. Ya mungkin raise hand atau langsung buka open mic aja ya Bapak Ibu ya. Ya ini, menarik sekali ya untuk sesi pertama saja sudah menarik ini ya. Ya saya setuju sekali ya dari suara kita bisa, memberi kesan ya apakah, saat ini misalkan pada saat saya bicara ini sedang gugup gitu ya. Namun, ternyata ada latihan-latihannya ya ya Ibu Anissa ya.
Iya, Jadi ada latihannya dan, ya ya saya berpikir saya jadi ingat, untuk apa, mata kuliah apa, business presentation ya atau public speaking gitu ya dari training-training yang diikuti, itu memang, salah satunya adalah latihan gitu ya. Nah, ya di sini ya semakin apa ya, memperdalam ilmu kita semakin memastikan bahwa ya latihan itu dibutuhkan, salah satunya untuk dapat memberikan, kesan yang kita inginkan ya pada saat kita berbicara. Silakan Bapak Ibu, Kak ada? Belum mungkin? Ya. Kita lanjutkan saja ya ke, selanjutnya, narasumber selanjutnya, ya. Narasumber selanjutnya adalah Ibu Kelvina, ya, ya oke. Ini ada chat dari Ibu Kelvina, mungkin saya bantu bacakan dulu ya Ibu ya. Boleh. Silakan mencoba link berikut ya, ada burnout self test. Nah, Bapak Ibu ini jadi, seperti pretest gitu ya, untuk mengetahui, bagaimana nih keadaan kita gitu ya, Ibu Kelvina ya, sekarang Betul. ini? Betul. Betul, Bu Syirah. Jadi link tersebut itu kita bisa mengakses untuk kita ini tuh sebenarnya sedang merasa burnout nggak sih di lingkungan pekerjaan? Karena kan kadang burnout itu macam-macam ya, Bu, modelannya. Jadi kalau kalau kita merasa, ah kayaknya kecapean aja, belum tentu. Siapa tahu kita sedang lagi di fase burnout. Gitu. Oh, baiklah. Sebelum masuk lebih dalam nih ya Ibu, Bapak Ibu, saya ingin memperkenalkan sedikit tentang Ibu Kelvina. Ibu Kelvina ini adalah seorang eksekutif sekretari ya. Dan hari ini kita beruntung sekali karena Bu Kelvina memberikan waktunya untuk membawakan sesi mengelola burnout di tempat kerja. Nah, ini bagi Bapak Ibu yang mungkin sudah bekerja ya. Nah, apalagi yang mungkin sudah lama di tempat bekerja. Aduh, saya jadi judging banget itu ya. Udah, Bapak Ibu langsung aja deh silakan tesnya ya. Mungkin ya sambil tes mungkin sambil mendengarkan sesi dari Bu Kelvina ya. Baik. Baik. Silakan Ibu. Terima kasih, Bu Syirah. Selamat malam, teman-teman. Salam sejahtera untuk semuanya. Senang sekali bisa bertemu di sini dalam webinar hari ini yang membahas tentang manajemen burnout di lingkungan pekerjaan. Tema ini saya angkat sebagai bagian dari perayaan International Women's Day yang diselenggarakan oleh BINUS Online Learning, khususnya di BINUS Management. Kita semua tahu kelelahan, stres, dan burnout itu bukanlah hal asing, terutama di kalangan para wanita profesional. Karena di sini ada bapak-bapak, tentunya bapak-bapak profesional pun akan sering mengalami burnout di dunia pekerjaan mungkin ya. Hari ini, mari kita bersama-sama berdiskusi dan menemukan cara-cara yang efektif untuk mengatasi masalah di lingkungan kerja kita yang modern ini. Baik, perkenalkan, saya adalah Kelvina Putri Mulyadi. Saya sangat senang bisa menjadi pembicara pada hari ini. Saat ini saya bekerja sebagai eksekutif sekretari di salah satu kementerian di Republik Indonesia, yaitu Kementerian Kesehatan. Saya pernah bekerja sebagai eksekutif sekretari juga di salah satu anak perusahaan Pertamina Persero di bagian kesehatan, yaitu Pertamina Bina Medica IHC, dan eksekutif sekretari di Pertamina Jaya Hospital. Saya juga pernah menjadi public relation staff di Pertamina Jaya Hospital. Sebelumnya, karena pengalaman saya ini yang sangat amat menuntut di dalam pekerjaan, saya sering sekali mengalami burnout. Selama perjalanan karir saya, membuat saya memahami pentingnya mengatasi masalah ini di tempat kerja. Apa sih burnout itu?
Burnout tidak hanya sekedar merasa lelah, itu adalah kondisi psikologis yang timbul akibat stres yang berkepanjangan, yang menyebabkan kelelahan fisik, mental, dan emosional. Biasanya berasal dari tekanan di tempat kerja, masalah pribadi, atau relationship. Gejalanya bisa berupa kecemasan, kehilangan motivasi, sakit kepala, kelelahan, dan juga bisa sering gemetar tiba-tiba. Sebelum kita lanjut, saya sarankan kepada semua peserta untuk melakukan self-assessment guna menilai kepuasan kerja saat ini dan menilai risiko burnout. Silakan akses self-assessment menggunakan link yang saya sudah share di kolom chat. Data ini menunjukkan bahwa 42% karyawan dengan tingkat burnout tinggi mengalami depresi dalam setahun terakhir. Overworking atau bekerja terlalu keras merupakan salah satu penyebab utama stres dan burnout terkait pekerjaan, yang sangat mempengaruhi kesejahteraan karyawan dan produktivitas organisasi. Mengapa kita perlu waspada terhadap burnout? Burnout itu memiliki risiko besar loh di tempat kerja, termasuk menurunkan produktivitas, meningkatkan tingkat absensi. Jadi nih, kalau misalkan pasti nih di antara Bapak Ibu sekalian sering sekali absen ketika bekerja, mungkin karena kelelahan, kecapean, atau merasa burnout di lingkungan pekerjaan. Lalu dapat memicu keinginan untuk mengundurkan diri atau resign. Kayak, saya capek nih kerja di sini, saya capek waktu saya nggak ada di rumah, saya juga tidak mengalami work-life balance atau apapun. Lalu menimbulkan ketidakpuasan kerja dan mengganggu dinamika tim. Penting bagi tempat kerja untuk memprioritaskan strategi pencegahan dan pengelolaan. Bapak Ibu sekalian, di sini ada loh perbedaan antara stres dan burnout. Meskipun stres bisa memberikan efek positif jika dikelola dengan baik, burnout adalah kondisi yang merugikan akibat stres yang berkepanjangan. Untuk mencapai kinerja optimal, diperlukan tingkat stres yang sesuai. Tetapi stres yang berlebih dan berkepanjangan dapat menyebabkan burnout, membahayakan kesehatan dan produktivitas. Di sini tuh saya melampirkan sebuah grafik bahwa tidak ada yang mencapai kinerja puncak tanpa stres. Jadi, ketika tingkat stres rendah, kinerja menjadi biasa-biasa saja dan hasilnya kurang optimal. Hal ini membuat orang yang tidak mencapai potensi dapat menimbulkan rasa bosan. Di sisi lain, ketika stres terlalu tinggi atau berlangsung terlalu lama, burnout pun akan merusak kinerja. Hal ini tentunya dapat membahayakan kesehatan kamu. Jadi, apabila mengalami burnout, kenapa membahayakan kesehatan? Karena kita bisa stres atau mungkin menimbulkan depresi. Ciri-ciri burnout. Ciri-ciri yang mudah dikenali dari burnout meliputi kelelahan fisik dan mental yang berkepanjangan, sikap sinis terhadap pekerjaan, dan perasaan tidak kompeten. Gejala-gejala ini dapat berdampak signifikan pada kinerja kerja dan kesejahteraan secara keseluruhan. Apa sih kelelahan yang dimaksud dalam burnout ini? Kelelahan fisik dan mental ini bisa terjadi adanya tekanan terus-menerus. Misalnya seperti kita dihadapi dalam situasi dikasih tugas, tapi dengan deadline yang sangat tipis. Itu sangat membuat kita stres dan efeknya jadi burnout, kita jadi sering marah-marah, kita jadi stres, kita jadi mudah bosen di pekerjaan dan rasanya ingin resign saja gitu. Kalau sinisme di sini, kita tuh menunda-nunda atau menghindari tugas yang diberikan oleh atasan kita. Saya sebagai sekretaris yang dituntut untuk selalu mendampingi pimpinan, agak susah nih untuk menghindari tugas dari pimpinan. Tapi saya selalu ditekan oleh atasan dan selalu harus bisa mengelola stres yang dihadapi di dunia pekerjaan.
Lalu selanjutnya, dari perasaan tidak kompeten ini, kita itu cenderung khawatir jika tidak dapat menyelesaikan pekerjaan atau tugas tertentu yang diberikan oleh pimpinan, maka kita tuh ngerasa tugas kita ini kayaknya masih kurang cukup deh. Kayaknya ini masih belum belum fix banget deh. Jadi banyak revisi tanpa approval dari pimpinan. Lalu selanjutnya ada gejala-gejala burnout. Gejala fisik dapat meliputi kelelahan kronis, rentan terhadap penyakit, dan perubahan dalam nafsu makan. Gejala emosional mencakup perubahan suasana hati, perasaan tidak berdaya, dan kehilangan motivasi. Gejala mental meliputi sikap sinis, kesulitan berkonsentrasi, dan kesulitan membuat keputusan. Jadi hati-hati nih Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu mengalami gejala-gejala yang setelah saya berikan di terlampir nih, mungkin bisa dites dulu di link tersebut di kolom chat, apakah Bapak Ibu mengalami burnout atau tidak. Lalu selanjutnya ada faktor-faktor penyebab burnout. Kadang-kadang kita mungkin tidak menyadari gejala burnout pada diri sendiri. Penting untuk memperhatikan tanda-tanda yang disadari oleh rekan kerja atau orang terdekat. Mendukung satu sama lain, itu sangat penting loh, sebagaimana ditunjukkan oleh fakta bahwa 32% individu mencari bantuan dari teman atau keluarga untuk mengatasi burnout. Jadi, teman itu sangat amat membantu kita untuk selalu mendengarkan cerita-cerita kita atau membantu masalah yang sedang kita hadapi. Itulah mengapa kita selalu butuh tim dalam pekerjaan. Strategi mengatasi burnout. Untuk mengurangi burnout, perlu untuk mengevaluasi kembali prioritas, meluangkan waktu untuk perawatan diri, mencari makna dalam pekerjaan, melibatkan orang-orang yang dipercayai, dan mencari bantuan profesional. Ingat, mengatasi burnout itu bukanlah perjalanan yang tunggal, tetapi upaya bersama menuju kesejahteraan dan kesuksesan. Sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan? Silakan Bapak Ibu. Teman-teman, ya ini Ibu. Oke, Ibu Rosida memberikan skornya ya 28. Little sign of burnout here. Oke. Skor tadi 37, apakah bahaya? Bacanya bagaimana? Nah, ini ada di kolom chat Ibu Kelvina. Oh Di iya, kolom baik. chat ada Ibu Rosida yang bertanya. Nah, jika skornya demikian, ini bacanya bagaimana? Nah, itu pertanyaan pertama. Yang kedua, ada dari Bu Liana. Jika skornya tadi 37 untuk tes burnout tadi, apakah bahaya? Ya, silakan. Kalau untuk baik, terima kasih Bu Rosida dan Bu Liana. Untuk skor 28 dan 28 itu sedikit kita itu ada signal untuk kayaknya kita tuh butuh racing nih. Apalagi yang skornya 37 ya Bu Liana. Ini tuh udah signal untuk healing ke Bali nih sepertinya. Iya. Seperti itu sih. Jadi kalau misalkan, burnout itu yang aku kasih link-nya di kolom chat itu tuh dari 50% sampai ke atas. Apalagi yang 100% itu sangat membutuhkan, profesional ya, orang profesional dibantu oleh orang profesional seperti psikolog untuk membantu kita, dalam mengelola burnout ini. Kalau 28, 37 bisalah kita healing atau belanja, self care, perawatan diri atau yang lainnya sih. Yang normal itu 10 sampai 20 itu masih normal lah dalam pekerjaan. Apalagi kan tuntutan pekerjaan itu macam-macam ya.
Seperti yang saya jelaskan tadi, burnout itu paralel dengan hasil pekerjaan, jadi tidak bisa dielakkan. Kita itu harus sangat sangat amat sensitif nih sama burnout ini. Dan yang terpenting di sini bukan dari hasil persenannya, tapi adalah bagaimana kita memanage-nya. Nah, kalau Bu Kelvina saya ada pertanyaan, kalau misalkan healing nih ya, jalan Mhm. keluarnya, seharusnya setelah healing, kalau ikut tes lagi gitu ya, itu seharusnya menurun gitu ya? Iya, biasanya seperti itu, karena kan kita Gitu udah ya? refreshing, senang-senang ya kan, biasanya nanti agak turun, turun turun turun, nanti kita stabil, emosi kita stabil, kita lebih percaya diri, lebih ketika buka pintu kantor nih, kayak udah selamat pagi dunia, kita hadapin lagi nih, gitu. Oke, baiklah. Ya, Burnout makasih. itu pasti di dunia kerja, tinggal bagaimana kita itu Hmm. me-manage agar tetap produktif. Seperti itu sih Bu, kurang lebihnya. Healing jika ada yang sponsoran lebih cepat turun. Oh iya. Iya, betul Karena itu. healing ada biayanya. Nanti setelah healing mikir biayanya ya yang keluar berapa ya kemarin gitu ya. Betul betul. Oke. Kalau misalkan setelah healing nih, kembali ke tempat pekerjaan justru teringat lagi, waduh, seperti beban lagi gitu ya. Nah, itu apakah harus memang lebih baik resign atau bagaimana gitu ya? Karena kok sepertinya menetap gitu ya burnout-nya. Karena kalau kalau misalkan gini loh Bu, kalau resign itu ya, resign itu kan pasti kita mempunyai beberapa pilihan. Misalnya pilihan A, kita resign, stres hilang, kita punya banyak waktu, tapi uang hilang, kita Iya, nggak punya uang. pendapatan. Iya kan? Tapi kalau misalkan itu pilihan sih kalau resign. Tapi kalau burnout itu kita me-manage-nya aja. Kalau healing itu, kalau, healing itu bisa bikin kita seneng, ya silakan healing. Karena manage burnout itu bisa macam-macam sih. Ada yang kita selfie aja nih kayak kita merasa cantik, itu bisa bikin kita pede dan, kita merasa kayak stresnya itu hilang. Ada loh kayak Oke. gitu contohnya yang contoh kecilnya, selain kan kalau yang shopping, healing itu memerlukan biaya ya, tapi ada beberapa orang yang merasa dirinya pede, itu bisa bikin burnout hilang, stres hilang gitu sih, Bu. Nah, Bu Kelvina ada pertanyaan lagi. Bagaimana perusahaan untuk meminimalkan burnout pada karyawan? Mungkin Ibu ada Baik, masukan, perusahaan itu pengalaman? disarankan mempunyai psikolog khusus karyawan biasanya. Jadi ada sesi konseling jika karyawan sudah merasa burnout. Dan juga nih beberapa perusahaan ini biasanya itu memiliki liburan di akhir tahun, seperti liburan karya wisata karyawan gitu loh, Bu. Iya iya. Di BINUS kita ada rekreasi karyawan, ya. Iya seperti itu contohnya. Lalu ada acara apresiasi karyawan terbaik Iya, tuh, ya town kan? hall meeting kita ada, terus ada juga ya, BINUS, eee eee, Best Ya, Employee itu. Award, ya BEA, ya Nah itu ada. kan biasanya kita kayak, kalau semakin kita merasa apresiasi, kita Apresiasi. merasa kita pasti memberikan yang terbaik juga kepada perusahaan kita, bener nggak sih? Oh, iya, betul, Bu. Baik, sepertinya sudah cukup ya, Bu? Oh, ini ada Atau ada lagi? Pak Randy, baru sadar saya burnout. Oh, apakah dari hasil tesnya Pak Randy atau dari sharing-nya nih langsung, wah saya burnout nih, Harus healing deh Pak Randy sepertinya nih. dari tesnya. Ya, Kalau boleh tahu berapa persen Pak, hasil tesnya? loh, 100%. Masa sih? Wah, sepertinya bercanda. bercanda. Berarti harus membutuhkan orang profesional tuh kalau misalkan 100%. Karena biasanya nih ya, kalau misalkan kita totally burnout di pekerjaan, kita tuh akan mengalami sulit tidur.
pikirannya itu ketika mau tidur, "Oh iya punya tugas, oh iya ada deadline besok." Itu. Jadi kita kenapa membutuhkan tenaga profesional itu biasanya tenaga profesional akan memberikan nasihat terbaik atau mungkin diperlukan obat ya, itu sih, Bu. Mmm, baik, ada lagi pertanyaan? Burnout dalam hubungan, eee, ini masih topik kita atau bagaimana Ibu Kelvina mau menjawab? Karena topiknya dalam pekerjaan, Pak. Hubungan apa ini? Maksudnya hubungan Hubungan antar pekerjaan, karyawan kah atau oh, gimana? iya, bagaimana Pak Randy? Oh, oke. Mungkin itu nanti ya di sesi berikutnya mungkin ya, Bu, kita akan membuat webinar khusus untuk hubungan pribadi nih. Iya, ada Buliana, nanti Buliana sudah mencatat mungkin ya? Oke, Baik, baiklah. mungkin kita Baik, tutup ya, ya. Bu? Oh, baik Ibu Kelvina. Ya, Bapak Ibu jika tidak ada pertanyaan lagi, kami akan lanjutkan untuk sesi berikutnya. Terima kasih banyak Ibu Kelvina untuk, sesi sharing-nya malam Ah, baik. ini. Terima kasih telah bergabung dalam perjalanan kita hari ini ya, Bu, dan Bapak Ibu sekalian. Sebagai bagian dari peringatan ini, mari kita mengangkat semangat emansipasi wanita di tempat kerja dan di berbagai lingkungan pekerjaan. Ingatlah, perjuangan untuk kesetaraan dan keberhasilan tidak pernah berhenti. Semoga hari ini menjadi langkah awal kita untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif, mendukung, dan memberdayakan bagi semua. Selamat Hari Wanita Internasional dan sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Oke. Baik, sebelum kita lanjutkan, tadi kan Bapak Ibu sudah lihat ya ada, ciri-cirinya ya dari burnout itu, ya walaupun mungkin, tesnya sudah, link-nya mungkin sudah terhilang di mana ya, mungkin sudah tidak ada lagi, namun, kelelahan fisik bisa menjadi salah satu, cirinya, gejalanya ya, terus, berpandangan sinis pada pekerjaan, merasa tidak kompeten juga merupakan salah satunya gitu ya. Jadi mungkin kalau kelelahan fisik tapi tetap merasa kompeten ya karena memang ada penghargaan terus dari pekerjaan, ya mungkin itu bisa dihilangkan berarti bukan burnout gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi memang, melalui penelitian juga dikatakan bahwa, tadi juga Bu Kelvina share juga bahwa, salah satu, eee, manfaat ya atau beruntungnya memiliki teman dan keluarga sebagai sistem support kita yaitu pada saat, burnout ini ya. Mungkin, burnout yang di sesi ini membahas burnout di tempat kerja. Ya mungkin Pak kalau burnout Pak Randy mungkin kalau burnout hubungan pribadi ya bisa kepada teman mungkin atau keluarga yang lain gitu ya. Saya sih mengambil secara general burnout, eee, memang tadi juga, kita mungkin butuh bantuan dari luar kitanya gitu ya untuk melihat gitu ya, sejauh mana burnout. Apakah kita sudah sampai titik yang stresnya berkepanjangan hingga jadi burnout gitu ya dan tadi juga di-sharing-kan, resign itu pilihan dan sepertinya tidak direkomendasikan ya Bapak Ibu ya. Karena kan semuanya kita berjuang ya, pekerjaan mana gitu ya yang tidak, memberikan pressure gitu ya. Baiklah, apapun itu mungkin tetap be happy ya kalau misalkan, mantan rektor BINUS University ya, Prof. Yanto Prabowo tuh bilang, "Jangan lupa bahagia, Bapak Ibu." Nah, ini saya share juga nih ya kepada, teman-teman ibu-ibu di sini ya, gitu ya. Karena kalau, kepada para dosen tuh, Prof. Har tuh selalu ngomong, "Jangan lupa bahagia," gitu ya. Nah, itu salah satu, mungkin yang bisa, saya share juga nih ya, curi-curi share nih, Ibu Kelvina. Oke, baiklah. Eee, saya langsung saja ke sesi selanjutnya, kita di sini ada Ibu Olivia. Nah, Ibu Olivia ini adalah seorang, beauty content creator. Nah, kali ini sesi yang akan dibawakan oleh Bu Olivia adalah tetap, seimbang sebagai working mom.
Nah, kebetulan saya juga mom ini ya. Oke, is that possible? Nah, itu dia pertanyaannya. Eee, Challenging juga sih ya. Oke, mari kita sama-sama mendengar, bagi yang belum jadi mom juga butuh kan persiapan ya, Bapak Ibu ya. Mom itu, bisa mom untuk anak-anak sendiri, bisa juga mom untuk ponakan ya kan, bisa untuk mom untuk anak buah juga mungkin bisa ya. Nanti kita dengar nih Bu Olivia nih, ini, apa, mmm, cakupannya nih mom apa nih, working mom nih biasanya sih memang benar untuk anak kita sendiri ya. Is that possible? Baik, kita langsung sambut saja Ibu Olivia, silakan Ibu. Terima kasih, Bu Sira. Ya, selamat malam, rekan-rekan, dan halo para wanita hebat yang hadir di sini. Yang hadir di sini saya lihat ada ibu-ibu tadi ya, ada Bu Sira juga, atau ada ibu rumah tangga, ibu menyusui, single parent bahkan yang masih single. Begitu banyak ya peran kita sebagai wanita. Saya lihat juga ada yang bergabung bapak-bapak juga ya. Mungkin ingin mendapat insight dari webinar ini supaya lebih memahami lagi istri, mama, atau keluarganya yang perempuan. Jadi perkenalkan, saya Olivia, mahasiswa aktif dari BINUS Online Learning jurusan Business Management. Saya izin share screen ya. Sudah terlihat? Belum Ibu? Sudah. Sudah ya. Ya. Jadi kesibukan saya selain jadi mahasiswa di BINUS Online, saya juga adalah full-time mom dengan satu anak laki-laki yang berusia 5 bulan. Tanpa bantuan Neni maupun suster ya. Yang sekarang sedang dalam tahap mengasihi anak saya, dan saya bertekad untuk bisa mengasihi selama 2 tahun lebih sesuai dengan anjuran Ikatan Dokter Indonesia. Nah, saya juga adalah owner dari Nekimchi dan juga beauty content creator. Di Hari Internasional Women ini, saya ingin memaparkan topik mengenai tetap seimbang sebagai working mom. Apakah itu mungkin? Ya, nanti kita bakal bahas, kita bakal sharing-sharing apa aja sih kesulitan dari para ibu yang bekerja, tapi juga harus menjalankan peran sebagai ibu rumah tangga. Karena menyandang gelar itu sangat sangat istimewa ya sebagai ibu. Nah, sekarang kita mulai ke introduction-nya. Apa sih definisi seorang ibu? Seorang ibu adalah wanita yang mengandung, melahirkan, dan juga mempunyai anak. Apakah cuma itu aja? Ternyata enggak juga ya. Menyandang gelar ibu itu adalah suatu anugerah. Ketika seorang wanita menjadi ibu, hidupnya bukan lagi buat dia sendiri, tapi juga tanggung jawab, pekerjaan seumur hidup ya untuk menjaga dan merawat anak dan keluarganya. Lalu working mom. Apa itu working mom? Dia adalah seorang ibu yang juga bekerja dan mengorbankan waktunya, sebagian besar waktunya yang bisa dia pakai untuk bermain atau bersama dengan anaknya dan pasangannya supaya bisa membantu perekonomian keluarga. Lalu bisa nggak sih seorang wanita mengemban kedua peran ini? Kita cari tahu ya. Nah, orang bilang kalau perempuan sudah menjadi seorang ibu, sudah menikah, mimpi dan semua keinginannya bisa berakhir. Karena kerjaan kita ya hanya bersihin rumah, masak, terus juga melahirkan, membesarkan anak, melayani suami, dan bergantung secara emosi, juga emosional, dan juga finansial kepada suami. Jadi kebanyakan orang beranggapan bahwa mustahil seorang ibu bisa juga sambil bekerja gitu ya. Mustahil bisa menjadi ibu rumah tangga dan juga seimbang sebagai working mom. Padahal setiap working mom pasti punya alasan tersendiri kenapa dia bisa bekerja. Misalnya yang pertama, dia ingin mandiri secara finansial. Jadi bisa belanja keperluan pribadi tanpa minta jatah sama suami ya. Dan yang kedua, bisa juga supaya punya tabungan di masa depan. Misalnya untuk bantu sekolahin anak, atau liburan, self-care, belanja, maupun tabungan di masa tua. Ketiga, itu pilihan pribadi. Misalnya karena emang basicnya sebelum menikah, dia adalah wanita karir yang bekerja setiap harinya. Ada yang keempat, mengejar karir yang sebelum menikah sudah dikembangkan. Dan kelima, agar semakin dekat mencapai mimpi bersama pasangan. Misalnya mau upgrade mobil kah, atau upgrade perangkat elektronik, liburan ke luar negeri misalnya, atau beli aset seperti tanah, rumah, atau apartemen. Nah, sekarang tantangannya. Tadi kan di awal dibilang kalau sepertinya mustahil ya bisa tetap seimbang sebagai ibu dan juga working mom.
Jadi mom sekaligus working mom itu pasti tidak mudah karena sebagai mom aja banyak sekali ya kesulitannya. Bisa kita bayangin gimana kalau jadi full time mom dan juga working mom. Pertama, tugas yang berbeda-beda. Ada juga tanggung jawab yang berbeda. Jadi selain menjadi working mom yang harus bertanggung jawab sama atasannya, tapi juga sebagai ibu yang harus bertanggung jawab atas perkembangan anaknya. Misalnya aku sebagai beauty content creator ya, perlu kirim drafting tepat waktu, belum lagi kalau ada revisi, harus kebut-kebutan sama tugas di rumah, dan juga waktu sebagai mahasiswa juga harus tepat waktu ya untuk kumpulkan tugas. Yang pernah kuliah di Binus Online Learning pasti juga merasakan ya, betapa hektiknya kalau udah deket banget sama deadline, biasa di hari Senin jam 12. Iya. Lalu yang kedua, stres dan kewalahan. Tentu ini pasti terjadi karena padatnya tanggung jawab sebagai ibu dan perlu bekerja juga. Jadi perlu spare waktu dan manajemen waktu yang baik. Dan ketiga, kurang waktu buat diri sendiri. Ya mungkin dulu waktu masih single, pengen nge-mall, pengen nyalon, langsung aja ya. Tapi karena ada anak, kerjaan, dan tugas di rumah, jadi perlu mikir-mikir 2 kali nih. Pertimbangin mana yang lebih penting dan mana yang bisa kita tunda dulu. Tapi rekan-rekan, kita juga perlu kasih waktu ya untuk diri kita, entah cuman misalnya ngedrakor kayak, atau nonton film, atau lakuin sesuatu yang kita suka, hobi kita. Dan itu penting banget untuk menjaga kewarasan para ibu. Tuh. Yang keempat, mirisnya di Indonesia ini mayoritas menganut budaya patriarki, di mana tugas suami sebagai kepala keluarga dan hanya dia yang mencari nafkah untuk keluarganya. Sedangkan seorang istri tidak seharusnya bekerja. Lalu tugas perempuan ya cuma bantu tugas rumah, memasak, belanja kebutuhan rumah, melahirkan, mengurus anak, dan bergantung penuh pada suaminya. Jadi ketika seorang wanita hamil, kemudian punya anak, ya hidupnya hanya berhenti seputar situ saja ya, untuk mengurus rumah dan membesarkan anak. Nah, waktu kita memutuskan untuk menjadi working mom, tentu beberapa pihak ada aja yang kurang suka, dan pekerjaan jerilah kita kurang dihargai. Itu juga jadi lumayan challenging ya untuk working mom dan juga ibu rumah tangga. Lalu gimana solusinya? Yang pertama, kita bisa menciptakan kebahagiaan diri sendiri dengan berpikir atau melakukan hobi yang kita suka. Berpikir positif ya maksudnya. Dan lakukan apapun yang bikin kita senang. Misalnya seperti tadi, suka masak, belajar resep baru, atau hal lainnya. Yang kedua, kita bisa mengajak suami untuk kerjasama nih. Misalnya bantu untuk jaga anak, atau melakukan tugas di rumah. Ini kadang sulit ya, tapi kita bisa kerjasama dengan komunikasi yang baik. Lalu yang ketiga, bersabar dan percaya pada setiap proses yang kita lakukan. Tetap optimis kalau semua pengorbanan dan usaha kita akan membuahkan hasil yang baik. Dan yang keempat, kita bisa membayangkan masa depan. Rekan-rekan bisa bayangin ya, ketika semua tujuan yang hanya bayangan sekarang jadi kenyataan karena pengorbanan yang sudah kita lakukan dengan bekerja dan juga meninggalkan waktu untuk bersama anak atau keluarga. Ini bisa memotivasi kita untuk tetap bertahan dan lebih bersemangat lagi. Dan selanjutnya benefit atau manfaatnya bisa mengemban kedua peran tersebut. Sebagai ibu rumah tangga, kita bisa pantau tumbuh kembang anak. Bisa jadi yang pertama waktu orang anak bisa duduk, anak bisa ngomong, bisa jalan. Dan ini benar-benar sesuatu yang priceless ya. Kita nggak bisa bayar momen itu. Benar-benar luar biasa. Lalu yang kedua, kita bisa bangga sama apa yang kita lakukan pada diri kita sendiri. Karena bisa menjalankan dua peran sekaligus sebagai ibu rumah tangga maupun working mom. Yang ketiga, kita bisa membantu perekonomian keluarga. Tentunya bisa bantu suami juga supaya nggak bekerja secara berlebihan, bisa mendampingi anak dalam tumbuh kembangnya. Lalu yang keempat, menjadi istri dan ibu yang baik. Tentu ini harapan setiap ibu ya. Lalu kesimpulannya, memiliki gelar tentu berbeda ya, rekan. Gelar ibu tentu berbeda ya dengan gelar S1, S2, S3. Dan ketika seseorang wanita menjadi ibu, banyak sekali perubahan atau adjustment yang mereka perlu lakukan. Keseharian, yang biasanya kita bisa bangun siang sesuka kita, harus bangun lebih pagi untuk bisa masak, lebih rajin untuk siapin keperluan suami untuk bekerja,
lebih rajin untuk masak ya, dan perubahan hormon yang kita alami sebagai ibu. Ada perubahan kulit misalnya, perubahan bentuk tubuh, jerawatan, lebih sabar, dan itu semua kenapa? Itu yang menjadikan ibu semua itu hebat. Tapi banyak orang bilang kalau jadi ibu itu ya di rumah aja ya, seputar anak aja di dapur. Jadi kalau punya anak tuh nggak usah lah, dan cakep-cakep kan udah laku gitu ya. Tapi enggak ya, kita tetap bisa tampil cantik, tetap boleh untuk merawat diri kita, sama seperti kita waktu gadis dulu, dan tetap bisa mengejar cita-cita kita. Mungkin yang udah jadi mom di sini ada ya, yang punya cita-cita tapi belum tercapai karena menjadi ibu. Ibu yang harus menomorduakan kepentingannya, mengutamakan anak, terbatas ruang geraknya hanya di rumah, kewalahan dengan tanggung jawab untuk di rumah, dan juga banyak hal-hal lain yang perlu disesuaikan selama menjadi ibu. Akhirnya, kita sebagai ibu bisa lupa kehilangan jati diri kita yang sebenarnya. Karena biasa dikenal sebagai, oh, istrinya Pak ini, mamanya si ini, menantunya si ini. Panggilannya juga jadi mama, ibu, bunda gitu ya. Dia sendiri juga jadi lupa siapa dia sebenarnya gitu. Karena dulu kan nggak ada panggilan dengan sebutan seperti itu. Dan saya sendiri juga pernah mengalami ini sebagai new mom, dan rasanya merasa kayak kurang baik, kayak kurang aja jadi ibu, padahal kita sudah sepenuhnya kasih yang terbaik untuk keluarga. Nah, namanya juga perempuan ya, rekan-rekan, emang nggak jauh-jauh sama overthinking juga. Jadi pesan saya, mau kalian punya anak satu, punya anak dua, punya anak lima, berapapun sampai mungkin sudah jadi nenek-nenek ya, tetap bawa cita-cita itu hidup bersama kalian. Cita-cita itu nggak harus sesuatu yang sangat besar. Sesimpel misalnya kalian pengen jahit dress untuk diri kalian sendiri, tapi nggak pernah ada waktu nih, atau pengen punya warung, pengen punya ternak, pengen buka usaha, pengen bisa perawatan di klinik kecantikan, tapi duitnya kudu dibagi untuk beli Pampers atau susu ya. Nah, kalian bisa lakukan itu karena dengan cita-cita yang selalu kalian bawa, kalian hidupkan, itu bisa bikin kita punya tujuan untuk tetap berjuang hidup ya. Karena keinginan untuk mewujudkan mimpi itulah yang membuat kita bisa menikmati kehidupan kita sebagai mom dan juga working mom, dan selalu punya alasan untuk bertahan hidup meskipun banyak sekali kesulitannya. Jadi jangan lupa bersyukur ya intinya. Nah, ini saya mengutip kata-kata yang bagus dari Jana Kingsford. Keseimbangan itu bukan sesuatu yang bisa kita temukan, tapi sesuatu yang kita ciptakan. Jadi dari kata-kata ini, mustahil nggak sih kita bisa menjadi dua peran ini, terbagi menjadi dua peran sebagai ibu rumah tangga dan juga ibu bekerja. Itu semua bergantung sama kita masing-masing. Tapi bukan berarti itu mustahil ya untuk dilakukan. Semoga apa yang dibagikan ini bisa bermanfaat untuk rekan-rekan dan bisa diimplementasikan juga di kehidupan. Ya, kita semua pasti wanita hebat, wanita luar biasa yang saling mendukung dan menginspirasi. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Olivia. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan. Being a mom ini dari Ibu Kelvina, being a mom is hard and being a working mom is challenging. Semangat para ibu dan calon ibu. Kalian semua sangat hebat. Iya, terima kasih. Ada pertanyaan mungkin? Bapak, Ibu? Silakan langsung saja. Ya, kalau misalnya dari tadi dari sesi tadi ini barusan, saya melihatnya memang pandangan tradisional dari masyarakat ya, seringkali memang tidak support ya keadaan atau kondisi atau posisi sebagai working mom ini ya. Namun memang segala sesuatu yang positif itu memang harus dari diri eee, mom itu sendiri, working mom itu sendiri ya. Jadi tetap semangat, tetap berpikir positif, tetap tadi ada juga ya, ya challenging-nya itu menjaga keseimbangan itu sih ya, Bapak Ibu ya. Kalau saya boleh share sedikit, dengan bekerja
itu justru, keseimbangan gitu ya. Tadi kan kalau misalnya being mom itu kan bisa tadi dari Ibu Olivia bisa jati diri kita bisa namun dengan kita bekerja, saya tuh merasakan, loh dengan bekerja kan mereka nggak lihat anak saya, keluarga saya gitu kan, lihat saya gitu ya. Nah, jadi tuh kayak, ada keseimbangan tuh di situ. Jadi saya jadi langsung berpikir tadi Bu Olivia ngomong, "Oh, berarti saya mendapatkan keseimbangan dari situ, keseimbangan hidup," gitu ya. Namun kalau waktu memang tarik ulur sih Bu Olivia, ngaku ke saya kadang lebih banyak ke kerjaan, kadang lebih lebih dilebihkan ke keluarga gitu ya. Ya kalau seperti anak sakit, nah ya otomatis izin gitu ya. Izin dulu gitu ya atau, mengerjakannya di rumah gitu ya jika, memang, harus dikerjakan ya gitu ya. Nah, working mom ini juga bisa, berusaha ya Ibu Olivia ya. Jadi seperti ada usaha gitu ya, usaha sendiri bisa juga ya? Bisa, benar. Bisa, mungkin itu waktunya ter bisa lebih fleksibel gitu ya, kalau working mom atau Iya. bagaimana? Iya, maksud saya kalau misalnya di rumah, saya juga kan tadi bilang owner dari Make Kimchi ya. Maksudnya saya juga punya usaha di rumah dan saya bekerja di beauty content creator juga di rumah. Jadi walaupun gajinya mungkin lebih besar kalau bekerja onsite, tapi ya lebih memilih untuk bisa mendampingi anak, bisa melihat tumbuh kembangnya juga. Iya. Salah satu ya, strategi dari, Bu Olivia ya, Bapak Ibu. Silakan, bagaimana, ada pertanyaan atau ada yang mau share mungkin? Kalau saya tadi kan, working mom, di kantor. Nah, kalau Ibu Olivia working mom, usaha sendiri. Nah, mungkin ada lagi ibu yang lain mungkin working mom sebagai apa? Ya, boleh sharing juga di sini. Silakan. Ya, baiklah Bapak Ibu. Ini mungkin sedang mengolah tadi ya yang, ibu-ibu sudah sharing-kan dari awal ya sesi tentang, suara yang memberi kesan, lalu yang kedua sesi kedua burnout di tempat kerja, lalu keseimbangan, seorang, bagaimana, eee, menjaga keseimbangan dari seorang, working mom gitu ya. Nah, baiklah, mungkin kita lanjutkan saja ya, Bapak Ibu ya. Untuk, sesi selanjutnya adalah Ibu Marina. Namun saya mau buka suntikan dulu. Oke. Ya, sesi selanjutnya ini sesi yang terakhir juga ya, mmm, yaitu dari Ibu Marina. Ibu Marina ini adalah seorang alumni mahasiswa ya, alumni BINUS University ya, angkatan ke-68 ya, Ibu, ya. Nah, Ibu Marina akan membawakan sesi yang bertopik, eee, "Pass Your Limit and Be Shine." Iya benar ya, Bu, ya? Betul, betul. Boleh Oke. sekarang? Ya, silakan ya sudah kita lanjutkan saja langsung ya, Ibu, ya. Silakan Ibu Marina. Iya. Terima kasih. Luar biasa, saya bersyukur dan berterima kasih tentunya bisa kembali lagi sharing sama teman-teman dan ketemu dengan orang-orang hebat juga. Luar biasa pengalaman saya di BINUS bisa membawa saya seperti hari ini. Teman-teman, mohon maaf, bisa terlihat ya? Apakah Belum, sudah Ibu. masih Saya belum ya? belum. Iya. Mohon ditunggu sebentar. Masih belum? Belum. Tulisannya masih has started screen sharing, tapi Oh, belum gitu. nampak. Iya.
Belum Eh, muncul. sebentar. Mungkin jaringannya ya, Ibu ya. Ya, cuman di tempat saya itu udah keluar gitu. Selainnya boleh dibantu untuk share screen nggak ya? Soalnya ini di tempat saya udah jalan gitu. Mungkin Oh, bisa oke. dibantu. Bisa, ada yang bisa? Bisa ke saya juga sih, Ibu. Apakah bisa di-share DM gitu ke saya ya, Ibu, materinya ya? Mohon maaf ya teman-teman. Sepertinya Saya sudah share Zoom-nya. ke Ibu Syirah. Ibu Syirah aku udah Oh, share ya. Oh ya, sebentar mau ya. dibantu ini Zoom-nya tidak bekerja. Oh, sudah ini sudah bisa, Ibu? Sudah terlihat? Sudah bisa ya? Iya. Oke, sebentar. Oh, ini dari Buliana. Maaf, Ibu. Aku sharing ya. Aku yang share screen-nya. Oh, oke. Terima kasih Bu Liana. Terima kasih, Bu. Mohon maaf atas gangguannya teman-teman. Boleh di next. Ya. Oke. Ya. Jadi ini sekilas yang saya lalui bersama dengan BINUS. Luar biasa. Proses saya di BINUS membuat saya jauh berkembang. Kayaknya udah 100 kali lebih baik. 100 kali lebih baik. Luar biasa. Yang saya syukuri belajar di BINUS adalah meskipun setiap minggunya harus deadline, ya harus ngisi forum lah, tugas lah apa, luar biasa etiknya. Tapi berkat itu saya bisa manajemen waktu dengan baik. Ini sekilas yang saya lalui selama belajar di BINUS 2 tahun. Next, Juliana. Kenapa saya mencantumkan pencapaian di depan? Karena nanti berkaitan dengan apa yang mau saya bahas hari ini. Saya nggak janjian sama pemateri sebelumnya juga, sama teman-teman yang sebelumnya saya nggak janjian juga, tapi malam hari ini kita punya keterkaitan rasanya ya, ada keterkaitan satu dengan yang lain. Sebelum kita lebih lanjut bercerita, sebenarnya saya mau membawa satu pembahasan gitu sama teman-teman juga. Apa sih sebenarnya yang membuat kita itu nggak bisa mencapai apa yang kita inginkan? Sebenarnya ini bukan sih yang saya mau dalam hidup saya. Next. Ya. Oke, jadi kalau secara teori mungkin saya rasa kita semua bisa cari-cari, nanti kita bisa mencari informasi lebih detail gitu. Tapi saya langsung mengutip saja dari 2 poin penting. Keterbatasan itu ada 2 yang saya masukkan. Sebenarnya ada banyak, para ahli pun juga menjelaskan beberapa, terutama di bidang sosiologi dijelaskan. Tapi menurut saya poin pentingnya adalah di poin kedua, suatu kondisi di mana seseorang terhalang untuk memenuhi aspek-aspek kebermaknaan hidup seperti kebebasan berkehendak, menemukan makna kehidupannya sendiri dan membuat hidupnya lebih sesuai dengan apa yang dia mau. Next. Ya. Dari mana sih kita mulai merasa bahwa kok nggak bisa ya? Kok saya ngerasa kok saya seperti ini aja sih? Walaupun saya mencapai titik pekerjaan yang saya mau, posisi keluarga yang happy, yang lengkap, ataupun saya sebagai mahasiswa, saya punya kok nilai IPK yang bagus. Gitu. Saya pun sama, di BINUS pun nilai saya juga nggak jelek-jelek banget, lulus kemarin juga nggak malu-maluin lah. Kalau misalnya ditanya Bu Liana pun saya juga nggak malu-maluin gitu ya, tiba-tiba IPK-nya berapa gitu, nggak malu-maluin. Tapi saya rasa kalau saya hanya jadi seseorang yang biasa saja, lalu apa yang membuat saya berbeda dari orang lain? Apa yang membuat saya terlihat bersinar di antara orang lain? Next.
Boleh dibantu next? Iya, terima kasih. Nah, sebenarnya penyebab keterbatasan itu poinnya yang paling penting itu krusial itu ada dua. Keterbatasannya karena internal dan eksternal. Kalau internal itu ya berasal dari dalam diri kita sendiri, merasa saya nggak yakin, saya nggak bisa. Ketika kita sudah membayangkan, nanti kalau saya punya keluarga saya jadi itu, atau kalau saya punya kesempatan melanjutkan pendidikan saya ingin seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kita sudah menyusun sedemikian rupa, tapi dalam diri kita mulai tumbuh seperti ini. Kayaknya nggak mungkin deh, soalnya aku nggak punya waktu. Kayaknya nggak mungkin deh, rasanya orang lain tuh lebih oke daripada aku. Rasanya, nah, hal-hal seperti inilah yang timbul ketika kita membuat batasan itu sendiri. Sebenarnya kan kita belum melangkah, gitu, tapi kita sudah membatasi diri kita. Nah, ini faktor internal. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor eksternal, ya. Itu biasa dipengaruhi oleh keluarga. Biasanya ketika kita, yang sering terjadi, ini contoh ya, di lingkungan saya ini terlahir tidak dari perkotaan yang stigma sosialnya menyatakan bahwa seorang wanita itu ketika sudah selesai kuliah atau menyelesaikan SMA-nya ya sudah cukup sampai di situ. Tugasnya cewek itu ya cuman jadi ibu rumah tangga, nggak usah mimpi tinggi-tinggi, nggak usah ngapa-ngapain, nanti cowok-cowok itu yang deketin merasa nggak pantas gitu loh, minder. Saya lahir dari lingkungan pedesaan yang ketika wanita itu mencapai sesuatu dipandang seperti seolah apa sih, nggak penting sebenarnya, cewek itu nggak penting ngelakuin kayak gitu. Nah, itu faktor yang tidak bisa saya kendalikan sebagai manusia. Faktor ekonomi juga nggak bisa kita kendalikan, tapi bisa diupayakan. Sosial juga, lingkungan tinggal. Ada juga beberapa faktor yang menyebabkan kita nggak bisa mencapai mimpi-mimpi yang sebenarnya itu bisa kok, bisa diupayakan gitu. Misalnya keluarga nggak mendukung, kemudian lingkungan pekerjaan, faktor-faktor yang di luar dari dalam diri kita. Next. Nah, saya mau ngajak gitu teman-teman untuk traveling sebentar ya ke kehidupan kita yang sebelumnya. Maksudnya ke beberapa tahun ke belakang gitu. Next, Bu Liana, lanjut terus sampai ya. Oke, stop. Ya, saya mau mengajak teman-teman untuk jalan-jalan 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun, 2 tahun sampai di titik hari ini. Di manakah teman-teman posisinya hari ini? Ini berlaku juga untuk saya pribadi. Tidak dipungkiri, pasti berapapun usia kita hari ini, kita sudah menulis nih. Pada usia sekian, aku pengen punya, misalnya pengen punya rumah, pengen punya pekerjaan yang seperti ini, pengen punya circle atau teman-teman atau pendidikan yang seperti ini. Kira-kira sampai di titik ini, teman-teman sampai di mana ya? Apakah masih dipikirin? Berpikir, terus ditulis, terus dipikir, direncanakan, terus. Kemudian masih dianalisa. Kalau misalnya saya punya tujuan ini, perlengkapan berperangnya apa ya? Sarana prasarana yang saya butuhkan apa ya? Atau masih di titik menganalisa plus minusnya, kemudian kira-kira mungkin nggak ya? Masih di titik itu. Kemudian ada juga beberapa orang yang masih dalam titik ketiga, ya, dia sudah siap action, dia sudah berproses, masih dalam tahap ini. Dan saya pun secara pribadi saya masih berada di titik ketiga gitu. Saya masih menikmati prosesnya, masih suka dibanting, suka roll depan, roll belakang. Ada juga yang sudah berada di titik 4 dan memulai lagi ke titik pertama. Nah, titik keempat ini ketika kita sudah berusaha di titik ketiga, kita mulai mendapatkan sesuatu gitu. Oh, ternyata kalau mimpiku punya rumah, ternyata di tahun ini aku sudah bisa nabung sih, tapi belum bisa kalau sampai rumahku. Aku sudah mulai membangun, tapi ternyata selama proses pembangunan rumahku, uang yang sudah aku kumpulkan hanya cukup untuk misalnya belum semewah rumah yang aku mimpikan, tapi kita sudah menerima hasil itu. Nah, ketika kita sudah menerima hasil itu dan kita mulai berpikir kembali balik ke poin pertama, itu yang sudah beberapa orang capai. Seperti saya pribadi pun ada beberapa target hidup saya yang sudah saya capai dan saya mulai ternyata kalau saya melakukan ini
ini tuh terlalu ekstrim gitu. Akhirnya saya mulai menerima. Oke lah, karena ini terlalu ekstrim, setidaknya saya sudah berusaha sebaik-baiknya di proses nomor 3. Solusinya seperti apa kalau memang di nomor 4 ini tidak tercapai sesuai dengan standar yang saya mau. At least saya sudah melakukan yang terbaik untuk mencapai apa yang saya inginkan. Next. Oke. Nah, saya mau mengajak juga teman-teman untuk berkelana sampai detik ini, gitu. Kita mau tanya sama diri kita masing-masing. Siapa sih kita hari ini? Dari apa yang kita lalui hari-hari ini, gitu. Apakah kita sudah mengetahui sebenarnya ketika jadi ibu pun, ketika saya pun sebelumnya menjadi seorang mahasiswi pun, ataupun sekarang dengan profesi apapun hari ini, gitu. Apakah ini yang dari diri saya mau? Gitu. Apakah ini target dan cita-cita yang saya idam-idamkan sejak dulu? Saya mau ngajak kita bersama-sama mengingat kembali. Saya mau melanjutkan sharing saya. Saya ini terlahir dari keluarga di pedesaan, ya, jadi bukan keluarga yang lahir di perkotaan. Kalau saya harus mau belajar ke tempat yang bagus nih, zaman dulu ketika saya mau berusaha ke SMA yang paling bagus saja, saya butuh waktu kurang lebih 1 jam lebih untuk pergi ke salah satu SMA paling bagus. Tapi pada waktu itu yang saya ingat, yang saya mau dalam diri saya, mungkin beberapa orang melihat saya ini berlebihan bagi saya, gitu, anak dari desa, gitu. Tapi yang saya tanamkan dalam diri saya, kalau saya bisa dapat yang terbaik, kenapa saya harus terima yang biasa-biasa, yang seperti orang lain terima? Sejak saat itu, saya selalu meyakinkan bahwa kalau bisa ke tempat yang terbaik, saya nggak akan pergi ke tempat biasa. Akhirnya ke sekolah pun dari SMA saya pilih SMA yang paling bagus, walaupun dari tempat saya tinggal saya harus menempuh kurang lebih 1 jam lebih, 1 jam 15 menit. Kemudian saya berkesempatan untuk belajar di UGM sebelum di BINUS, sama dengan prinsip yang sama. Kalau saya bisa ke tempat yang paling baik, kenapa saya harus pergi ke tempat yang biasa saja? Rasanya dalam hati saya, gitu ya, batasan eksternal saya, keluarganya dengan ekonomi biasa saja, kemudian saya dari desa dengan lingkungan yang tidak suportif sama sekali, gitu. Selain keluarga saya, rasanya saya ini berdiri di antara nggak punya apa-apa, nggak punya persenjataan, nggak punya tembak, ibaratnya mau perang tuh saya cuma pakai baju perang aja, gitu. Saya nggak punya senjata, saya nggak punya apa-apa, cuma baju perang aja udah, cuma perlindungan aja. Saya cuma punya motivasi itu dari diri saya dan keluarga saya, sudah. Eksternal nggak mendukung, ekonomi juga nggak mendukung, semuanya nggak mendukung. Tapi dari situ saya belajar bahwa setiap proses yang saya lalui itu pasti ada alasannya, dan saya nggak pernah menyesal. Saya nggak pernah menyesal melalui proses itu, saya nggak pernah menyesal. Dan sampai di titik saya punya pekerjaan dan lain-lain, semasa saya kuliah, ini sharing saja ya, mungkin ada yang proses hidupnya lebih mulus daripada saya, gitu ya. Itu sebuah rezeki yang harus disyukuri. Kalau saya bahkan untuk menginginkan sesuatu, saya itu selama kuliah harus kerja, jadi kerja part time itu, demi ketika saya pengen sesuatu ya saya penuhi dari situ. Di UGM kemudian saya berkesempatan untuk langsung kerja di salah satu perusahaan saham, dan kemudian saya balik ke daerah untuk memenuhi nazar saya. Pada saat itu saya janji sama diri saya, kalau saya bisa berhasil ke tempat yang bagus, saya harus membagikan ilmu ini ke anak-anak daerah saya. Jadi saya memenuhi nazar saya, gitu ya, dengan gaji yang lumayan ya, kalau di zaman itu tuh lumayan sekali, dan kemudian membangun salah satu komunitas sosial untuk memberikan pendidikan gratis ke anak-anak. Dan saya rasa perjuangan seperti ini tuh masih banyak, gitu, masih banyak orang-orang yang luar biasa, gitu. Tapi saya mau sharing ke teman-teman bagaimana hidup saya sudah dibolak-balik kayak roller coaster. Kemudian saya diberi kesempatan juga untuk beberapa kali ke luar negeri secara gratis karena event internasional dan
pada saat itu saya tidak maju sebagai seorang pekerja sosial, saya maju sebagai mahasiswi BINUS ya, walaupun secara daring, saya tidak tahu teman saya selain pas wisuda gitu ya, tapi saya maju ke kegiatan internasional membawa alma mater BINUS, kemudian mewakili Indonesia gitu, dan diberi kesempatan untuk mendapatkan banyak penghargaan gitu ya, salah satunya menjadi pengembang SDGs gitu ya, kan sekarang SDGs lagi rame dieluh-eluhkan gitu, dan salah satu perempuan yang sudah menerapkan SDGs gitu ya dari Indonesia yang punya project paling oke dan sudah diterapkan, itu kebetulan yang bawa pulang pialanya itu saya. Jadi waktu dipanggil itu instansinya saya bukan membawa instansi tempat saya bekerja, tapi membawa instansinya BINUS kebetulan. Pada saat itu luar biasa, kalau saya mungkin nggak belajar di BINUS juga, ini nggak promosi ya, ini sungguh kalau saya mungkin belajar di kampus umum, saya mungkin nggak bisa merasakan pergi ke luar negeri dengan kegiatan seperti itu, karena kegiatannya otomatis dari pagi sampai malam. Jadi kalau di BINUS kan lebih fleksibel gitu belajarnya. Dan ini saya rasakan luar biasa. Yang dulu saya cita-citakan perlahan lah, walaupun hari-hari ini saya melalui banyak hal yang saya rasa sungguh lelah ya. Kalau punya cita-cita rasanya kayak mumpah dirinya tuh dipacu terus. Tapi dari situ saya belajar bahwa setiap orang itu sebenarnya limitnya kita itu membatasi diri kita sendiri loh. Dan ini ketika kita sudah membatasi diri kita sendiri sampai kapanpun ya kita nggak akan pernah mencapai apa yang kita mau gitu. Kadang Allah nggak usah lah, toh juga nggak ada gunanya. Allah nggak usah lah, toh apa sih manfaatnya untukku. Jadi saya mengajak teman-teman kembali mengingat gitu ya, apa yang benar-benar teman-teman ingin lakukan dan apa sih yang pengen di-upgrade dari diri sendiri. Tidak ada sama sekali kata terlambat gitu ya untuk melakukan sesuatu yang membuat diri kita itu naik nilainya, naik. Kalau bukan kita sendiri, orang lain itu tidak akan pernah menilai kita baik loh, ataupun menilai kita wow, ataupun memberi kita value yang sesuatu yang kita pikirkan. Kalau bukan kita sendiri yang menciptakan. Next. Ya. Ini yang selalu saya pegang gitu. Mau dari zaman dulu sampai hari ini masih sama. Saya tidak bisa merubah seluruh dunia. Saya tidak bisa merubah seluruh dunia, tapi saya bisa melakukan sesuatu untuk diri saya, untuk hidup saya bisa merubah dunia saya. Bukan dunianya semua orang, tapi saya merubah dunia saya. Dan dari perubahan dunia saya loh, dunia yang di luar saya bisa melihat. Next. Ya. Ini dua kalimat yang menurut saya sangat berharga hari-hari ini. Menetapkan sebuah tujuan adalah langkah pertama mengubah yang tidak terlihat menjadi terlihat. Sesuatu yang hanya kita bayangkan, sesuatu yang hanya kita tuliskan, tanpa kita tetapkan ya sampai kapanpun akan seperti itu. Tapi kita melangkah, ngeset tujuan dan berproses, yaitu kita sedang mengubah yang tidak terlihat menjadi terlihat. Dan yang kedua, tidak akan pernah ada kata terlambat untuk menjadi apa yang kita inginkan. Sekalipun kondisi kita saat ini sedang tidak memungkinkan untuk mencapai itu, tapi selagi itu membuat kita bahagia, selagi itu yang kita mau dan kita inginkan, pasti ada jalan. Selagi kemauannya tinggi, konsisten dan komitmennya tetap dipegang. Terima kasih teman-teman, semoga sharing saya bermanfaat untuk saya, untuk teman-teman, dan terutama saya senang bisa kembali ngobrol sama teman-teman. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih Bu Marina sesinya yang sangat menginspirasi ya, karena memang dari Ibu sendiri ya, pengalaman Ibu sendiri juga. Baik, Bapak Ibu ada yang ingin bertanya?
penuh tadi ya. Sesinya semua isinya daging semua nih ya Bapak Ibu ya. Oke, untuk sesi yang terakhir ini seringkali justru batasan itu dari kita ya, Ibu Marina ya. Nah, silakan mari Ibu Marina mengajak kita semua ya untuk tetap semangat dan terakhir tuh set tujuan ya, set tujuan. Bagaimana tujuan yang kita kehendaki yang kita mau, lalu itu sudah merupakan awal ya dari merealisasikan mimpi-mimpi kita gitu ya. Tadi dari awal ya memang juga sudah menyemangati kita semua ya Bapak Ibu ya untuk tujuannya ini kita apa gitu ya, lalu kita masuk ke dalam proses gitu ya, dan ditutup dengan sesi bahwa kita bisa melampaui limit ya, limit yang seringkali kita sendiri yang membatasi ya, jangan sampai terjadi hal itu ya. Ini ada share juga. Bu Marina, saya jadi teringat saya pernah bikin target capaian seperti yang diceritakan, lalu saya pun berupaya mencapainya, sehingga saya bisa bilang pas the limit. Oh ya, the sky is the limit ya. Ya, setuju Ibu. Ya, the sky is the limit. Oke, baik. Ini ada lagi. Sebentar. Oke, motivasi Anda mendapatkan penghargaan yang banyak. Ini dari Ibu Liana. Mungkin motivasi dari bagaimana Ibu, bagaimana teman-teman tadi ya, lupa bagaimana gimana ini dari teman kita bersama ya. Silakan. Ada lagi dari teman kita, teman kita tapi tetap Bu ya, teman kita Rosida gitu ya. Kak, apa yang membuat motivasi untuk terus berjuang dan pada saat jatuh atau keterpurukan paling rendah ya tidak hancur gitu ya, tapi siap untuk bangkit kembali ya. Motivasinya apa nih? Karena kan Kak Marina ini punya banyak ini juga penghargaan ya, dapat penghargaan. Share motivasi. Terima kasih atas pertanyaannya. Motivasi untuk mendapatkan penghargaan. Dulu awalnya motivasinya karena pengen lanjut S2 ke luar negeri. Jadi kalau saya mau dapat beasiswa berarti saya harus terlihat, bukan berarti saingan yang lain tidak lebih baik atau mungkin biasa, enggak, karena saya merasa bahwa diri saya belum cukup gitu untuk saya melihat kualifikasi yang luar biasa dari peserta yang apply beasiswa juga, saya melihat mereka punya performa yang baik. Akhirnya dalam 1 tahun saya bayar harga ceritanya. Pokoknya saya harus terlihat lebih mahal lah ceritanya, motivasinya seperti itu. Kalau mau punya nilai jual ya apa yang membuat saya menjadi berharga, apa yang membuat saya terlihat, oh ini layak nih. Nah, itu motivasi awalnya, kenapa punya ambisi yang begitu tinggi dengan berbagai penghargaan. Awalnya karena pengen dapat beasiswa S2 ke luar negeri gitu ya. Saya enggak. Kebetulan Bu Liana dan teman-teman saya ini orang yang enggak suka ngeluarin duit ya untuk jalan-jalan gitu ya. Jadi saya suka ikut event yang gratisan. Termasuk kalau mau lanjut kuliah S2 ya kalau bisa gratisan aja gitu. Nah, itu motivasi awalnya. Cuman makin ke sini saya jadi makin belajar gini. Saya ini orangnya suka sharing sama orang, suka ketemu orang, suka cerita sama orang, suka dengerin orang ngobrol gitu. Kemudian saya sharing dan saya merasa bahwa oh kalau saya cuma ngomong berarti tidak ada pembuktian. Orang gimana mau percaya sama saya? Gimana orang mau memberikan sesuatu tanggung jawab ke saya kalau saya nggak bisa menunjukkan? Akhirnya dari situ saya mulai makin tinggi motivasinya untuk melakukan hal-hal baik gitu. Sembari ngomong ya harus sembari dibuktikan dong. Kalau saya bilang
ya belajar dong, ya melakukan sesuatu dong, upgrade dong. Tapi saya nggak ngupgrade diri saya, ya saya bohong namanya. Gitu. Itulah kenapa kalau mau makin banyak sharing, mau makin banyak berbagi, mau melakukan banyak impact ke orang ya, lakukan itu dulu ke diri sendiri. Makanya sejak saat itu kalau bisa naikin performa ya naikin terus. Selain itu motivasi tertinggi tentu orang tua ya. Jadi saya dibesarkan dari single mom gitu ya. Jadi saya salut kalau ada ibu-ibu udah kerja, jadi wanita karir terus ngurus anak masih, wes gila. Saya juga nggak kepikiran tenaganya dari mana. Itu adalah salah satu motivasi yang sampai hari ini membuat saya rasanya kalau jadi orang biasa sia-sia ibu saya ini kerja banting tulang, nyekolahin saya tinggi-tinggi, sudah single mom ya kan gitu. Kalau saya jadi anak yang enggak berhasil, rasanya kok perasaan saya pun secara nurani enggak ini gitu. Ada sesuatu yang membuat saya juga harus melakukan sesuatu yang membuat ibu saya merasa bahwa oh ini loh putriku gitu, yang bisa dia ceritakan ke semua orang bahwa selama ini walaupun aku bersusah payah, berkeringat, aku bisa membesarkan anak yang mencapai hal demikian gitu. Itu salah satu motivasi terhebat lah. Dan enggak pernah saya ngomong bahwa walaupun dari saya enggak pernah menyesal itu berada di keluarga saya hari ini, karena kalau mungkin saya di keluarga yang berbeda, jiwa survive-nya mungkin sudah beda. Dan karena dibesarkan dari keluarga yang seperti ini, saya punya motivasi dan ya bertumbuhnya luar biasa dari yang sebelumnya. Untuk pertanyaan selanjutnya, motivasi untuk terus berjuang pada saat jatuh atau keterpurukan paling rendah. Kebetulan hari-hari ini saya mengalami itu ya. Tapi yang paling saya lakukan, paling penting, saya ini orangnya nggak banyak cerita sama orang apa yang saya rasain, gimana kondisi hati saya gitu. Yang saya lakukan tuh tengah malam tuh biasa orang-orang tidur, orang lain udah tidur, saya baru, kalau mungkin yang muslim bilangnya apa ya, sholat yang tengah malam gitu. Kalau saya karena Tahajud ya. non-muslim, ya karena saya non-muslim, saya akan menjelaskan kalau versi saya, saat orang-orang sudah tidur, semua tenang tuh saya matikan lampu, dah saya ibaratnya doa di situ, nangis-nangis. Bahkan ketika saya ngomong orang lain tuh enggak boleh lihat kesusahan saya. Nanti orang yang nggak suka sama saya, orang yang iri, orang yang berusaha menjatuhkan saya lagi senang dong. Lagi berusaha menginjak-injak saya jadi makin jatuh. Yang bisa membuat saya bangkit ya diri saya sendiri. Sekalipun keluarga, sekalipun pasangan, mungkin bisa ya memberikan motivasi, tapi motivasi terhebat untuk tetap berdiri ya diri sendiri. Sampai kapanpun peran penting ya diri sendiri. Walaupun nanti teman-teman datang kasih semangat, tapi kalau dirinya sendiri aja sudah meleot, ya sampai kapanpun ya seperti itu. Pas ada orang lain semangat, nanti pas sendiri sedih lagi gitu. Jadi saya enggak banyak cerita. Kalau misalnya sedih ya saya ceritanya cuma sama Sang Pencipta aja, karena jawaban, jalan, dan apa yang harus saya lakukan ya dapatnya dari sana gitu. Yang penting kalau saya mulai terpuruk, mulai jatuh, cari dulu kedamaian. Kalau hatinya sudah damai, sudah tenang, baru otaknya diajak berpikir jalan keluarnya. Terima kasih. Terima kasih. Baik, gimana? Masih ada yang ingin bertanya pada Kak Marina? Jadi motivasinya itu motivasi dari dalam diri sendiri ya, teman-teman. Iya, keren banget ya. Ya, Kak Rita bilang keren banget. Ya, dan pada saat terpuruk pun bangkit juga motivasinya dari diri sendiri juga ya, yang memang termotivasi atau terdorong dari melihat bagaimana ibunda ya yang eee, bekerja berjuang berat ya, berjuang keras untuk anaknya gitu ya, bagaimana kita dapat membalas kepada orang tua ya, jasa-jasa dari eee
keluarga kita yang juga mensupport kita gitu ya. Dari, keadaan, keluarga mungkin ya, kalau misalkan kita menyerah gitu ya, apa yang terjadi dengan mereka, mereka tidak bisa melihat kita sebagai contoh gitu ya, mungkin motivasi-motivasi demikian ya. Luar biasa Kakak dari, Kak Meisa, mantap perjuangannya Kak, dari Kak Rosida, iya ini menurut Kak Marina masih berjuang nih ya. Ya selama hidup kayaknya kita akan berjuang terus ya. Baik, ada lagi mungkin Pak, Ibu, teman-teman lain? Sudah cukup? Baiklah, kita, sudahi saja ya sesi, yang sangat inspiratif ya, untuk malam ini ya, malam Minggu ya ini ya. Kita dapat, banyak, insight dari, 4 narasumber yang wanita yang memang luar biasa hebat ya, karena, semua sesi yang disampaikan itu, memang, dari, pribadi, eee, kakak-kakak ini ya. Terima kasih sekali lagi ya, dari, Kak Anissa tadi, Kak Kelvina, Kak Olivia, dan Kak Marina. Terima kasih banyak, dari, teman-teman juga kehadirannya. Saya kembalikan kepada MC, kita, Ibu Liana. Silakan Ibu Liana, Terima kasih Bu Sira untuk sudah menjadi moderator di webinar Terima kasih, Professional Women's Day. Terima kasih para wanita ya, para wanita narasumber kita dari alumni dan juga mahasiswa aktif BINUS Online, BINUS Online untuk dari bisnis manajemen. Oke, baiklah rekan-rekan semuanya, untuk link presensi sudah saya berikan di kolom chat. Rekan-rekan semuanya bisa mengisi link presensi itu untuk mendapatkan sertifikat atas kehadiran rekan-rekan di webinar malam hari ini. Ya, oke. Dengan demikian, dengan berakhirnya presentasi dari masing-masing narasumber, maka kita akhiri juga webinar Professional Women's Day ini. Terima kasih dan salam sehat semuanya. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih. Selamat malam, terima kasih. Terima kasih, selamat malam, selamat bermalam minggu. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih. Look who we are the dreamers, we make it happen, guess we believe it. Look who we are the dreamers, we make it happen, cause we can see it. Here's to the one that keep the passion, respect, oh yeah. Here's to the one that can imagine, respect, oh yeah. Gather round now, look at me. Respect and love the only way. If you wanna come with me. The door is open every day. This 1 + 2 rendezvous, all invited. This what we do, how we do. Look who we are the dreamers. We make it happen, guess we believe it. Look who we are the dreamers. We make it happen, cause we can see it. Here's to the one that keep the passion, respect, oh yeah. Here's to the one that can imagine,
عالم أحلى ونعيش بحب ونتجمع ونخلي صوتنا